dan narasumber, ada Pak Yusron, ada Pak Arifin Nur, nanti untuk menyampaikan terkait dengan TTG. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, kita terutama untuk memenuhi luaran terkait dengan pengabdian itu bisa terlaksana dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara, mungkin ada arahan dulu sedikit dari Pak Amin selaku Ketua BPPM. Kepada Pak Amin kami persilakan. Terima kasih Bapak Erikso selaku moderator. Mohon izin untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erikso, ada trouble. Suara saya bisa didengar dengan jelas? Jelas Pak, Pak jelas. Erikso? Jelas Pak. Jelas ya? Jelas bisa, nggih. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ucapan terima kasih sekaligus salam hormat untuk semua Bapak dan Ibu kolega dosen di Fakultas Pertanian dari minat Agribis, Sosial Ekonomi Pertanian, dari budidaya pertanian, dan dari ilmu tanah, dan terakhir dari kolega di minat atau departemen hama dan penyakit tumbuhan. Eh, untuk hari ini Rabu ya, 2025 bulan Februari, Fakultas Pertanian menyelenggarakan sebuah acara yang kita beri nama ya, sosialisasi atau coba diskusi yang terkait dengan TTG atau teknologi tepat guna. Sebelum saya melanjutkan sambutan atas nama fakultas, seperti yang saya sampaikan, permohonan maaf dari Bapak Dekan Prof. Mangku yang awalnya beliau dalam mengundang sekaligus mau memberikan sambutan karena ada tugas di luar kampus. Nitip salam sekaligus beliau menyampaikan terima kasih atas Bapak dan Ibu dosen yang berkenan hadir. Demikian juga dari Wadek, utamanya Wadek 1 juga hari dan waktu yang bersamaan sekarang beliau ada acara membuka di GS 1.1 dalam rangka kuliah tamu dari Prof. Hari yang dari Louisiana University Amerika. Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, TTG ini menurut hemat saya ya, menjadi kata kunci ya, baik pada kita sebagai individu dosen maupun dari teman-teman di KADEP ya, sampai kepada fakultas dan universitas. Saya katakan ini sebuah program yang strategis karena pada saat kita bicara tentang indikator kinerja utama atau IKU baik di tingkat fakultas ya, taman fakultas, maka TTG ini masih sering menjadi tanda petik ya, hambatan atau peluang, itu belum menjadi sebuah kelebihan. Kalaupun dari akreditasi terakhir kemarin akhirnya juga bisa bisa dipenuhi persyaratan yang harus diminta di IKU. Namun demikian dibanding dengan kebutuhan yang lain di saklip atau di laporan itu, maka TTG ini perlu kita terus kita kawal gitu ya, supaya untuk ke depan ya, minimal kita bisa pertahankan, syukur kalau nanti bisa ditingkatkan.
Untuk itulah acara ini diselenggarakan sebagai salah satu strategi dalam mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan tentang TTG ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kegiatan awal sehingga bukan kegiatan terakhir. Untuk itu nanti apa yang akan disampaikan oleh Dewa Narasumber, harapan saya bisa ada tindak lanjut, koordinasi dengan beliau berdua, dan dari BPPM kita akan coba upayakan membantu supaya apa yang jadi keinginan Bapak dan Ibu dalam rangka membuat TTG ini nanti bisa terrealisasi dengan cepat dan memberi manfaat minimal pada dosen yang bersangkutan, syukur kepada fakultas dan universitas. Yang terakhir, atas nama fakultas saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Yusron Sugiarto yang berkenan memberikan materi. Beliau adalah menurut saya sudah jenderalnya itu ya untuk TTG di Universitas Brawijaya, sehingga waktunya sangat sibuk, namun demikian masih berkenan dan menyediakan waktu untuk kami yang dari Fakultas Pertanian. Demikian juga saya sampaikan ucapan terima kasih dari Fakultas untuk Prof. Arifin Nur. Beliau adalah juga untuk di Satuan Universitas. Ini sudah berhasil dengan beberapa TTG-nya. Untuk itu dari fakultas nanti berharap Pak Yusron ya utamanya bisa memberikan tema apa yang harus dilakukan oleh masing-masing individu dosen supaya tidak terlalu lama bisa merealisasi keinginan kolega kami bisa punya TTG sebagai untuk apa realisasi bisa cepat nanti kami berharap Prof. Arifin dengan best practice-nya bisa menyampaikan sehingga secara konsep teori Pak Yusron sudah lengkap, best practice-nya di lapangan nanti akan dikawal oleh Prof. Arifin. Sekali lagi terima kasih, salam hormat untuk semuanya. Mohon izin saya akhiri. Bila mana acara hari ini tidak kurang ada sesuatu yang tidak berkenan bagi Bapak dan semua atas nama fakultas ya lewat BPPM permohonan maaf. Matur nuwun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin sudah menyampaikan sambutan dan arahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, ya, kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Pak Yusron selaku perwakilan dari DRPM. Kepada Pak Yusron kami persilahkan untuk menyampaikan terkait dengan teknologi tepat. Monggo Pak Yusron. Baik, terima kasih Pak Aksun. Saya share screen dulu ya. Untuk PPT-nya sudah bisa terlihat ya, Pak Aksun? Sudah Pak, tinggal di slideshow Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pada kesempatan hari ini bisa berbagi ya pada para senior yang ada di FP tentang teknologi tepat guna dan juga untuk dokumen dari teknologi tepat guna untuk dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Yang saya hormati Prof. Amin sebagai Ketua BPPM di Fakultas Pertanian, kemudian para senior profesor yang ada di Fakultas Pertanian dan para kolega semuanya yang ada di Fakultas Pertanian. Mohon izin untuk menyampaikan materi. Baik, di sini untuk teknologi tepat guna ini sekarang menjadi salah satu luaran ya Bapak Ibu untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kalau sebelumnya pengabdian kepada masyarakat kan biasanya Bapak Ibu dokumennya berupa artikel ilmiah, kemudian untuk berita, kemudian YouTube ya, kemudian ada seminar. Nah sekarang itu pada IKU itu kita ditambahi lagi dengan adanya dokumen TTG. Nah untuk dokumen TTG ini praktis merupakan
salah satu luaran tambahan ya sebenarnya pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat, tetapi karena memang urgent sekali untuk kebermanfaatannya, maka ini seperti kayak sunnah muakkad gitu ya. Jadi sunnah tapi dianjurkan untuk Bapak Ibu di sini akan membuatnya. Tentu sekali di sini untuk Fakultas Pertanian sudah saya yakin Bapak Ibu sudah sangat paham ya dengan teknologi tepat guna. Jadi kalau sini kita bisa untuk definisikan, teknologi tepat guna ini merupakan sebuah inovasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan lokal, mudah digunakan, hemat biaya, ramah lingkungan dan juga berkelanjutan. Jadi sustainable Bapak Ibu. Tidak hanya satu kali pakai, tapi kalau bisa masyarakat di sini bisa untuk menggunakannya, bahkan bisa untuk mengimplementasikan untuk membawa produk-produk lain ya, sehingga nanti kebermanfaatannya semakin tinggi. Nah, tujuan dari pembuatan TTG sendiri tentunya di sini adalah meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan atau budaya setempat. Jadi jangan sampai dengan adanya TTG di sini malah, wah ini kok semakin banyak polusi yang ditimbulkan atau semakin banyak sampah yang ditimbulkan. Nah ini berarti teknologi tersebut tidak tepat guna, ya. Perlu Bapak Ibu evaluasi. Nah, untuk TTG sendiri tentu di sini banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Yang pertama, bisa untuk meningkatkan produktivitas. Yang artinya bahwa ketika kita mengaplikasikan TTG ini bisa untuk membantu masyarakat supaya bisa untuk bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini contohnya yang sudah ada nih untuk beberapa kegiatan dokter mengabdi yang ada di RPN, contohnya adalah alat spreader pakan udah otomatis. Nah, ini karena masyarakat biasanya di sini adalah memberikan pakan yang dengan waktu tertentu, dengan jumlah tertentu, tetapi di sini kadang terlambat sehingga ternaknya akan saling memangsa. Maka dengan adanya alat spreader otomatis ini, kita bisa untuk memberikan jumlah pakan dengan takaran yang tepat dan juga waktu yang tepat sehingga tidak sampai pakan tersebut em, apa waste ya menjadi sampah gitu ya. Karena kalau tidak dimakan itu biasanya akan mengendap dan akan membuat bisa untuk menimbulkan residu ya di dalam air tersebut. Nah ini sangat penting sekali untuk kita bisa untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, manfaat yang lain Bapak Ibu bisa untuk menghemat biaya dan juga waktu, ya. Sehingga apa? Di sini ketika kita menggunakan, maka sumber daya yang tersedia bisa untuk lebih optimum sehingga bisa untuk mengurangi biaya operasional dan juga waktu kerja. Contohnya aja, di sini kita bisa memanfaatkan pakan lokal, ya, dengan biaya operasional dan juga peningkatan pendapatan petani untuk pembudidayaan ikan. Ya. Kemudian berikutnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Nah, dengan efisiensi dan juga hasil kerja yang meningkat, maka di sini tentu pendapatan masyarakat juga bertambah ya. Harapannya memang kalau seni kita menerapkan TTG, maka produktivitas dari masyarakat ini akan semakin meningkat dan juga profitnya juga akan semakin naik ya. Nah, harapannya di sini contohnya adalah inovasi pengemasan produk pertanian dalam rangka peningkatan pemasaran dan nilai jual produk pertanian. Bapak itu bisa untuk memberikan contohnya adalah vakum sealer, nggih. Contohnya untuk produk-produk yang mudah teroksidasi atau Bapak Ibu bisa untuk memberikan alat pengemas yang dia sealer otomatis sehingga nanti bisa untuk semakin cepat dalam proses pengemasannya. Nah, itu salah satu tujuan dari TTG yaitu meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang lain lagi, untuk manfaat TTG tentunya bisa untuk meningkatkan kualitas hidup ya, membantu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air, ya, kemudian listrik, sanitasi ya, yang bisa untuk berdampak pada peningkatan kesehatan dan juga kenyamanan hidup. Contohnya dengan teknologi teknologi filter air sederhana. Nah, ini kemarin untuk beberapa DM yang tahun 2023 dan 2024 banyak sekali ya memberikan filter air di beberapa daerah, ada di daerah Madura, kemudian ada di Bondowoso dan lain sebagainya ya. Baik untuk pemanfaatannya adalah untuk pesantren dan lain sebagainya. Nah, ini bisa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena kalau seninya tidak kita filter bisa jadi contohnya terlalu banyak logam berat yang ada di sana ya, sehingga kualitas dari air ketika sudah kita filter akan semakin jernih. Kemudian bisa juga untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Nah, ini
TTG bisa untuk dimanfaatkan untuk sumber daya lokal dengan cara yang lama kemudian sehingga menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah penggunaan energi terbarukan ya seperti solar cell, kemudian solar panel ya, bisa untuk listrik atau bisa untuk penerangan lampu ya, atau ketika di sawah mungkin bisa untuk dijadikan untuk mengusir hama. Nah, ini juga bisa untuk Bapak Ibu gunakan. Nah, kemudian juga manfaat yang lain yaitu memberdayakan masyarakat. Nah, TTG seringkali bisa untuk melibatkan pelatihan masyarakat ya sehingga tidak hanya bisa untuk menggunakan saja tetapi bisa untuk mengelola teknologi tersebut. Jadi, ketika Bapak Ibu melakukan pengabdian masyarakat di sini contohnya adalah pembuatan pupuk organik ya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak hanya uh, waste-nya ini, contohnya tadi adalah kita menghasilkan limbah gitu ya. Nah, waste-nya ini bisa untuk kita gunakan lebih lanjut untuk pupuk organik sehingga nanti bisa untuk digunakan kembali ya pada masyarakat sendiri untuk tanaman masyarakat. Dan juga yang terakhir kita bisa untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi impor. Nah, harapannya teknologi yang kita kembangkan secara lokal ya bisa membantu mengurangi ketergantungan pada teknologi yang biasanya mahal ya. Kalau misalnya Bapak Ibu harus impor dari negara lain, nah itu selain kena pajak ya waktunya lama. Nah, ini harapannya Bapak Ibu bisa untuk memanfaatkan teknologi yang sederhana sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, ini yang banyak pertanyaan sebenarnya TTG itu apa sih Pak? Ya, beberapa fakultas juga kemarin juga masih bingung. Apakah contohnya dengan em, IT gitu ya, itu adalah termasuk TTG. Sebenarnya kalau sini kita buat perbandingannya atau di sini adalah pengertiannya, ada dua jenis TTG Bapak Ibu. Ada berupa produk invensi, yang kedua adalah produk inovasi. Nah, bedanya apa? Nah, kalau produk invensi ini adalah TTG yang merupakan hasil dari proses penciptaan sesuatu yang benar-benar baru dan orisinal ya. Biasanya muncul dari penelitian Bapak Ibu semuanya ataupun eksperimen ilmiah ya. Nah, pada produk invensi ini ya, ini fokusnya adalah menghasilkan produk teknologi atau metode baru yang belum pernah ada sebelumnya. Contohnya adalah penemuan alat desalinasi air sederhana untuk daerah tanpa akses air bersih ya, sehingga pada aplikasi pada masyarakat investasi ini bisa untuk diuji dan juga dikembangkan lebih lanjut agar dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Nah, bedanya dengan inovasi apa? Nah, kalau invensi tadi adalah benar-benar yang baru, invensi ini adalah TTG yang merupakan hasil dari proses penciptaan ya, em, yang merupakan modifikasi ya Bapak Ibu ya. Merupakan modifikasi dari produk-produk sebelumnya ya. Dan nanti ada Bapak Ibu bisa untuk melakukan pengujian dengan yang lebih sederhana ya. Nah, kemudian untuk contohnya adalah ini ya. Untuk invensi baru ini adalah pengering tenaga surya ataupun air hemat energi ya. Kemudian kalau untuk yang inovasi teknologi yang sudah ada ya, ini adalah contohnya adalah kompor biomasa efisien ya ataupun filter air portable. Jadi bisa untuk dikembangkan dari alat-alat sebelumnya cuma dimodifikasi. Contohnya adalah dimodifikasi supaya lebih ringan, kemudian lebih terjangkau, kemudian bisa untuk digunakan daerah terpencil. Kemudian contohnya Bapak Ibu bisa untuk mengaplikasikan tanpa penggunaan listrik. Nah, itu merupakan salah satu inovasi ya dari teknologi Bapak Ibu bisa untuk memodifikasi ya cara kerjanya, bahan ataupun prosesnya ya sehingga nanti bisa untuk lebih efisien. Nah, untuk prinsip dari TTG sendiri itu ada tiga Bapak Ibu. Yang pertama, TTG itu harapannya adalah mudah, murah, ya. Kemudian yang ketiga adalah bermanfaat luas, ya. Mudah itu artinya apa? Jadi apabila Bapak Ibu membuat sebuah TTG, tentunya di sini adalah aksesibilitas dan juga kesederhanaannya itu mudah untuk diterima oleh masyarakat, ya. Produknya yang sederhana. Tentunya kalau misalnya Bapak Ibu membuat produk yang terlalu canggih, contohnya semuanya apa serba menggunakan otomatisasi gitu ya. Nah, itu bisa jadi masyarakat akan bingung untuk penggunaannya. Nah, ini bisa untuk disesuaikan dengan mitra kita. Apakah memang untuk mitra kita di sini membutuhkan teknologi yang sangat canggih ataukah kita hanya bisa untuk mengaplikasikan hal yang sederhana. Nah, nanti kita bisa untuk memodifikasi ya Bapak Ibu sehingga semua kemudahan ini bisa untuk membantu
masyarakat untuk mengoperasikan alat itu semakin mudah ya. Nah, ini proses instalasi, kemudian pemeliharaan dan penggunaannya ini Bapak Ibu bisa untuk memilihkan yang paling sederhana sehingga nanti Bapak Ibu tidak bolak-balik ke lapang untuk melakukan pelatihan. Nah, ini biasanya kan kalau Bapak Ibu memberikan alat gitu ya. Kemudian nanti contohnya mati sedikit itu sudah masyarakat itu udah telepon, Pak ini kok nggak bisa kerja Pak. Minta tolong balik lagi ke sini Pak, dikirim teknisi Pak. Nah itu, nah akan text time ya Bapak Ibu akan membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk kita bisa untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat kadang waduh males lah kalau pakai alat ini karena terlalu kompleks gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu bisa untuk memilih TTG yang mudah ya, yang sederhana. Kemudian berikutnya adalah yang murah ya. Tentunya di sini efisiensi biaya yang kita harapkan. Jadi tergantung dari kebutuhannya. Contohnya di sini adalah apabila di sini masyarakat memiliki banyak limbah biomasa. Nah, ini Bapak Ibu bisa untuk memberikan pelatihan sederhana yang murah, contohnya dengan menggunakan teknologi sederhana pengomposan, oke, sehingga nanti bisa untuk Bapak Ibu hasilkan vokasi ataupun pakan ternak yang terfermentasi, ya. Nah, jadi tidak perlu yang, wah, teknologi apakah yang harus mesin yang stainless steel gitu Pak ya. Nah, ini sebenarnya tergantung dari biaya juga yang kita dapatkan ya Bapak Ibu tentunya dan juga nanti kebutuhan mitra. Nah, kalau seandainya memang perlunya hanya yang sederhana ya, jadi kita bisa untuk memberikan biaya yang murah sehingga nanti bisa untuk diduplikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, dari satu rumah nanti bisa untuk diduplikat ke beberapa rumah tangga yang lain sehingga semakin banyak ya Bapak Ibu yang bisa untuk mendapatkan manfaatnya. Dan juga harapannya bisa untuk bermanfaat luas ya pemanfaatannya dan juga memiliki dampak positif ya. Contohnya di sini adalah teknologinya bisa untuk meningkatkan ekonomi sosial ya dan juga lingkungan bisa untuk lingkungannya lebih bersih, kemudian bisa untuk penjualnya meningkat, kualitasnya semakin bagus ya. Nah, harapannya teknologi ini bisa untuk eh, memecahkan permasalahan yang ada di mitra. Contohnya em, di Batu kemarin ya, eh, mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu di sini banyak sekali yang memberikan mesin vakum ya di beberapa daerah yang ada di Batu ya, karena di sana sayuran melimpah dan juga gampang busuk ya, sehingga nanti di sini dengan adanya mesin vakum frying ya, di sini bisa untuk mengawetkan buah dan juga sayur lebih tahan lama, sehingga ketika makan sayur tidak perlu untuk cari ke Batu ya, tapi di sini dengan produk kemasannya aja sudah Bapak Ibu bisa lebih mudah untuk mendapatkannya. Jadi lebih banyak bermanfaat bagi masyarakat luas. Ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, wah ini saya sudah memberikan alat nih. Kenapa kok harus membuat dokumen TTG-nya? Buat apa? Kan sudah ada laporan ya. Nah, ini salah satu bentuk ya Bapak Ibu untuk em, apa memiliki ya memiliki branding ataupun di sini luaran ya Bapak Ibu bisa untuk membuat namanya adalah dokumen TTG ya dan ini tahun kemarin ini merupakan salah satu kalau tidak salah adalah termasuk IKU ya dari fakultas ya ya ini adalah dokumen TTG. Nah, kenapa kok harus membuat dokumen TTG? Wah, luaran sudah banyak banget ya. Selain tadi adalah untuk branding, ya, ini bisa untuk Bapak Ibu gunakan sebagai peluang kerjasama, ya. Nanti bisa untuk contohnya di BPPM Pertanian, ya, Fakultas Pertanian itu bisa untuk semuanya dikumpulkan TTG-nya, kemudian dibuat buku, ya, kemudian nanti bisa ketika Bapak Ibu nanti presentasi di beberapa masyarakat, bisa untuk menawarkan, oh ini loh kemarin sudah kita aplikasikan TTG kita di daerah ini dan produktivitasnya meningkat ya. Nah, kemudian harapannya juga bisa untuk mudah dipahami oleh masyarakat sehingga masyarakat ini akan mudah untuk tertarik dan juga menggunakan ya. Dan juga harapannya dokumen TTG ini nanti bisa untuk memberikan bukti ya berupa desain, kemudian ada pembuatan dan juga penggunaan ya sudah diaplikasikan pada masyarakat sehingga bisa untuk dipertanggungjawabkan. Oh iya memang alat ini memang sangat bermanfaat ya. Berapa persen untuk peningkatannya atau seberapa cepat untuk proses produksinya. Nah, ini sudah dibuktikan di masyarakat ya. Kemudian, selain itu dokumen TTG ini juga bisa untuk memudahkan penyebaran informasi ya. Oh, ternyata di sini banyak sekali ya dosen-dosen di Fakultas Pertanian ya, baik
di sini yang memberikan teknik TTG yang ada di Jawa Timur ataupun di luar Jawa Timur ya, yang sudah diaplikasikan dan juga nanti bisa untuk pengembangan lebih lanjut. Nanti harapannya yang sudah ada TTG yang sudah ada nanti apa inovasi yang baru ya. Kita bisa untuk menambah inovasi baru ataupun bisa juga menambah invensi ya, invensi baru dari alat-alat yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke format dokumentasi TTG, Bapak Ibu. Jadi di sini sebenarnya tidak ada format khusus ya dari Dikti ya, tapi kita sudah melakukan diskusi dengan beberapa PTNPH mengenai apa saja sih sebenarnya yang perlu untuk kita munculkan ketika Bapak Ibu membuat dokumentasi TTG. Nah, yang pertama berikut adalah formatnya ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada judul TTG-nya di bagian atas. Nah, kemudian ada profil dari TTG-nya yang terdiri dari yang pertama adalah nama timnya. Kemudian berikutnya adalah nama produk keluaran dan juga nama mitranya ya untuk di halaman yang pertama. Nah, untuk tentunya mengenai profil TTG, kemudian nama tim ya. Ini Bapak Ibu sudah dapat menyesuaikan ya, sesuai dengan tim yang sudah terbentuk. Tapi di sini nama untuk produk keluaran beberapa yang bisa untuk menjadi kepanduan ya, sehingga Bapak Ibu mudah untuk mengisinya ya. Yang pertama adalah kegiatan penelitian atau pengabdian ini bisa untuk menghasilkan keluaran ya, bisa satu, dua ataupun tiga dokumen TTG Bapak Ibu. Jadi contohnya Bapak Ibu membuat mesin sprayer gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan contohnya sprayernya yang satu adalah sprayer otomatis, yang satu manual gitu ya. Nah, itu bisa untuk dijadikan dua dokumen TTG ya. Nah, kemudian pada nama produk keluaran di sini adalah peneliti ataupun pengabdian masyarakat ini mendokumentasikan luaran ya sehingga mengetahui mana yang untuk perlu didokumentasikan ya dan prinsip dasar TTG ya tadi kita sudah banyak melakukan diskusi ya di sini adalah mudah kemudian murah dan juga bermanfaat luas bagi masyarakat mitra. Nah, kemudian berikutnya, Bapak Ibu di format TTG yang lain, ini Bapak Ibu perlu untuk memberikan hasil dan juga manfaat ya. Nah, ini bisa untuk diikuti. Em, Maksimalnya adalah 200 kata. Ini berisi tentang apa saja? Yaitu tentang metode pembuatan ya. Kemudian spesifikasi produknya pastinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu selalu menjelaskan panjang, lebar, tinggi, kemudian bagian-bagiannya apa saja ya. Kemudian berikutnya biaya yang dikeluarkan ya untuk memproduksi atau seandainya Bapak Ibu ingin membeli alat ini berapa. Nah, ini Bapak Ibu bisa untuk menunjukkan sehingga apa? Masyarakat bisa untuk memberikan ada gambaran ya Bapak Ibu ketika akan em, menerapkan ya TTG ini pada daerah yang lain ya. Nah, gambaran bisa untuk secara gambar teknik ya Bapak Ibu ataupun gambar yang sudah alat yang sudah ada yang sudah jadi juga bisa ya. Nah, kalau seni Bapak Ibu bisa untuk menampilkan keduanya, maka ini juga akan lebih baik lagi karena ada gambaran berupa untuk gambaran teknik ataupun gambaran berupa em, alat ya yang nyata ya, yang real ya. Nah, kemudian berikutnya selain itu Bapak Ibu juga perlu untuk isi ini latar belakang. Jadi, kenapa kok Bapak Ibu memberikan TTG tersebut? Alasannya kenapa ya? Kemudian Bapak Ibu bisa untuk memberikan keunggulan dari sisi iptek. Kemudian produk ini apakah sudah diuji ya? Kemudian bisa untuk disampaikan apa invasi atau inovasinya ya. Lalu Bapak Ibu bisa untuk menampilkan metodenya ya, bagaimana cara untuk pengerjaannya ya, bisa dalam bentuk diagram juga bisa akan lebih mudah ya. Kemudian bisa untuk ditambahkan mengenai desain prototip ya tentang tahapan pembuatannya dan juga yang terakhir adalah hasil dan manfaat ya. Di sini cukup 200 kata mengenai apa keunggulan dan juga di sini manfaat bagi masyarakat ya tentang TTG tersebut. Nah, Bapak Ibu berikut adalah contoh ya untuk dokumen TTG yang sudah dibuat. Ini contohnya adalah punya Pak Hendriks ya. Ini adalah inisiasi pemanfaatan limbah kulit pinang ya melalui integrasi keterlibatan masyarakat KKN kebangsaan. Jadi di sini em, ada alat ya, tadi ada profilnya ya, kemudian berupa deskripsi produk ya, latar belakang,
metode untuk penggunaan ya, kemudian hasil dan juga manfaat dari alat tersebut ya. Ini adalah produk TTG dan juga produk asap cair yang dihasilkan ya. Kemudian ada berupa arang ya, dan juga mungkin kalau seni ada beberapa dokumentasi tentang serah terima alat kepada mitra, Bapak Ibu bisa untuk mencantumkan juga ya. Nah, di dalam penulisan TTG yang terakhir, Bapak Ibu, tentunya tidak seperti jurnal ya, Bapak Ibu ya. Nggak perlu terlalu panjang, yang penting Bapak Ibu bisa untuk menuliskan secara jelas, ringkas, ya, kemudian relevan dengan kebutuhan. Kalau ini tidak perlu Bapak Ibu, Em, Bapak Ibu tidak perlu untuk menambahkan literatur review ataupun di sini tinjauan pustaka, ya, karena kita lebih simple ya. Eh, ya, sederhana, tidak perlu yang apa namanya teknik, kemudian juga untuk menghindari istilah teknis ya, kemudian ringkas ya, langsung pada bagian inti, kemudian fokus pada tujuan spesifik ya terhadap teknologi dengan kebutuhan spesifik mitra. Misalnya peningkatan efisiensi panen, atau peningkatan pengolahan hasil panen, ataupun bisa untuk pengolahan biaya produksi. Nah, ini em, sangat diharapkan Bapak Ibu bisa untuk menuliskan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, Bapak Ibu, saya kira itu saja untuk TTG. Tadi Bapak mendapatkan gambaran ya, mengenai apa itu TTG, bisa apa inovasi atau advance ya. Tentunya di ini sudah banyak sekali untuk yang dihasilkan. Harapannya Bapak Ibu bisa untuk membuat dokumen TTG ya, sehingga tadi kebermanfaatan dokumen TTG bisa untuk dicapai dan juga bisa untuk menambah ya, manfaat bagi masyarakat. Saya kira itu saja Bapak Ibu, materi saya hari ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup dulu ya, ataupun saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusron atas materinya yang sangat menarik dan sangat informatif dan berguna untuk kami. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti kita ke best practice, mungkin ada beberapa hal yang dulu yang akan ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait dengan TTG ini. Apakah dengan pengalaman Bapak Ibu yang setiap tahunnya melakukan kegiatan pengabdian, apakah bisa dijadikan sebagai dokumen TTG, atau ada kegiatannya atau ada alatnya tapi tidak terdokumentasikan dengan baik sehingga belum bisa disebut dengan TTG kah atau apa gitu ya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Silakan raise hand saja, monggo bisa Bapak Ibu. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit buat pertanyaan ini Pak Yusron. Terkadang di beberapa kegiatan pengabdian kita itu kan, apakah harus selalu berupa alat gitu ya yang diberikan tadi itu ya? Apakah tidak bisa dengan hanya metode tertentu saja, misalkan metode yang umumnya bisa dilakukan di desa atau dikembangkan di desa, itu apakah itu juga bisa dimaksud dengan teknologi tepat guna atau tidak? Atau harus berupa ada wujudnya? Mungkin itu Pak. Gitu. Baik, terima kasih Pak Rekso. Untuk TTG sendiri ini asalkan yang pertama adalah kalau dari penjelasan tadi ini sudah ada wujudnya ya, karena memang untuk penerapannya em, perlu bisa untuk dilihat langsung oleh masyarakat. Tetapi kalau dari sekarang kan untuk perkembangan zaman kan sudah banyak teknologi informasi juga ya. Jadi bisa jadi teknologi sekarang itu TTG-nya berupa apps contohnya. Pak Rekso, contohnya yang ada di Vilkom tuh banyak sekali mengembangkan aplikasi-aplikasi. Contohnya adalah apa? Untuk informasi tanaman yang ada di petani. Nah, itu kita bisa untuk sebut sebagai TTG juga ya. Ada teknologi yang diterapkan kepada masyarakat ya. Di dalam informasi tersebut contohnya adalah kita scan, kemudian kita bisa untuk mengetahui tanaman apa dan juga bagaimana cara untuk em, perawatannya ya. Contohnya harus disiram seminggu berapa kali atau diberi pupuk apa saja. Nah, itu merupakan salah satu bentuk TTG ya sekarang ya. Sekarang eranya digitalisasi, ataupun
Em, Contohnya adalah kalau di beberapa Filkom juga ada yang pembuatan apa game edukasi ya. Nah, itu juga bisa kita sebut sebagai teknologi tepat guna ya. Nah, kalau seandainya penyuluhan gimana? Nah, ya, kalau seandainya hanya modul ataupun buku, kita belum bisa untuk menyebutnya sebagai TTG ya, karena em, apa? Di sini kalau buku kan memang ada fisiknya ya, cuman tidak ada yang bisa untuk meningkatkan contohnya produktivitas dari masyarakat ya, ataupun tadi beberapa tujuan contohnya memberikan manfaat yang lebih jelas, sustainable dan lain sebagainya, ini belum terpenuhi gitu Pak Erikso. Oke, baik Pak. Ada Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mungkin eh, pengalaman-pengalaman Bapak Ibu atau kendala-kendala Bapak Ibu untuk bisa menghasilkan PTG dari kegiatan pengabdian masyarakatnya? Ada atau sudah ini semua jelas? Izin Pak Rekso. Monggo Pak. Oke. Oke, Jadi monggo. eh, iya memang kalau sifatnya fisik alat itu mungkin agak susah ya bagi teman-teman sosek misalnya ya. Karena kalaupun menyelesaikan masalah di masyarakat, sebenarnya kalau di sosek itu kadangkala perlu perbaikan manajemen tata kelola, perlu perbaikan manajemen usaha. Kayak kayak gitu, saya kira juga akan mendorong peningkatan produktivitas, peningkatan apa namanya kualitas begitu ya di masyarakat. Kayak sistem manajemen bahan baku begitu. Nah, itu yang dibutuhkan sebenarnya. Mereka sudah punya alat misalnya, tapi nggak punya sistem manajemen yang bagus. Nah, ini akan agak sulit ya sebenarnya untuk teman-teman sosek ketika tidak ada wujud begitu, sehingga di apa ya penyuluhan tadi untuk mendiseminasi sebenarnya juga mendiseminasi teknologi pembukuan misalnya, teknologi analisa usaha dan sebagainya. Kalaupun itu bisa didefinisikan seperti itu, mungkin akan lebih banyak outreach yang bisa dihasilkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Triwahyu. Eh, Monggo Pak Yusron. Ini karena teman-teman sosek juga kan tadi kalau harus berupa alat, apakah agak kesulitan gitu. Sementara kan bidangnya seperti itu. Monggo Pak Ini Yusron. Prof. Arifin sepertinya bisa membantu saya Pak Arifin. Moga Prof. Arifin. Iya, terima kasih. Oh, Assalamualaikum Pak Arifin. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik. Saya sebenarnya belum belum berhak ngomong, tapi ya karena tadi diminta untuk itu. Nah, baik. Sebenarnya itu kan per definisi ya. Itu bisa TTG sendiri. Kalau menurut saya itu kan bisa variatif dari mulai yang sangat sederhana sampai yang canggih juga bisa. Tergantung masyarakatnya. Nah, tentang definisi karena namanya teknologi. Kalau menurut saya ya tinggal bagaimana kita mendefinisikan teknologi di sini. Ya, berarti kan ada hubungannya teknik. Nah, teman-teman sosek bagaimana nanti kalau kalau terus tidak kebagian gitu ya. Ilmunya kan gitu. Nah, sebetulnya teknologi itu tidak ansih milik khususnya TTG ya, tidak ansih milik orang teman-teman dari eksakta sebetulnya. Ya, karena basicnya adalah curiosity yang diperlukan oleh masyarakat. Kalau menurut saya ya, jadi contohnya kemarin dari teman sosek ada yang curious terhadap ekoenzimnya, ekoenzim. Walaupun dia tidak mempunyai dasar yang kuat, tapi kan bisa inovasinya bisa bersama-sama. Ya, dari yang sangat sederhana, ya sangat sederhana. Yang penting di situ kan sebetulnya teknologi itu adalah punya manfaat dan mempunyai dampak yang bagus, kemudian tidak mempunyai dampak yang negatif atau tadi dikatakan sustainable dan sebagainya. Nah, perkara siapa yang memiliki TTG itu, kalau menurut saya teman-teman sosek enggak perlu ini. Saya ada beberapa TTG yang nanti bisa saya sampaikan yang sangat sederhana. Dan itu bukan saya buat sendiri, ya, tapi idenya dan itu dari saya memang.
Ya, yang saya temukan dengan melihat kondisi di lingkungan. Dan itu saya yakin itu bukan terbatas, tidak ada barrier antara orang eksak dengan orang yang non eksak gitu ya, atau dari teman-teman dari sosial. Menurut saya barriernya hanya curiosity. Mau memperhatikan, mau mau apa ini apa perhatian yang yang sepenuh hati dengan apa kondisi di lingkungan yang kita hadapi atau tidak. Jadi banyak teknologi-teknologi yang bisa dikembangkan. Mungkin banyak contoh dari di dunia ini ya, yang penemunya itu sebenarnya bukan bukan orang-orang yang ini, yang katakanlah majornya dia gitu ya. Ternyata misalnya penemu varietas apa anggrek itu banyak juga yang bukan background pertanian gitu ya. Background kedokteran juga ada, background dari bank juga ada gitu ya. Jadi artinya ndak usah ini dulu misalnya, oh saya dari Sosek ndak berhak mendapatkan apa bisa bisa mempunyai TTG. Kalau menurut saya seperti itu. Intinya begitu Pak Pak Yusron, mohon maaf kalau misalnya tidak jauh. Tadi yang tanya Pak Wahyu ya. Nggih. Nggih, gitu aja komen singkat dari saya, Pak. Monggo. Oke, terima kasih Pak Arifin. Ada tambahan Pak Yusron? Ada tambahan Pak? Monggo Pak. Oke, berarti ini tadi dari Prof. Arifin nggih, sudah menyampaikan mengenai kolaborasi nggih, Prof. Arifin. Nah, ini memang Ya. perlu untuk kita kolaborasi. Kalau seni memang dikotak-kotakkan, nah teman-teman ekonomi nanti gimana TTG-nya? Nah, itu nanti akan eh, susah juga ya misalnya kita untuk definisikan. Kalau misalnya kita bisa untuk melakukan kolaborasi ya, tentunya di sini alat ataupun TTG yang nanti bisa untuk kita berikan akan lebih banyak manfaatannya, dan juga perspektif untuk cara penggunaan ataupun pemanfaatannya juga akan semakin lebih banyak nih, Prof. Oke. Arifin. Nggih, betul. Jadi manfaatnya tidak Betul. hanya yang penerima TTG tapi yang pembuat TTG juga kan semakin banyak itu. Jadi nggak tunggal gitu ya maksud saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Arifin, Pak Yusron. Pak Triwahyu, bagaimana Pak? Nggih, nggak sederhananya gini loh. Kalau tadi itu kan saya berangkatnya dari misalnya ditarik dari permasalahan masyarakat gitu ya. Permasalahan masyarakat itu terkadang tidak tidak pada alat yang tidak punya. Saya banyak menemui juga mereka punya sumber daya, punya alat, tapi manajemen usahanya lemah. Kan begitu. Nah, introduksi kita adalah introduksi manajemen usaha yang baik, yang tertata, yang rapi, yang anti fraud dan sebagainya. Nah, ini memang mereka butuhnya itu begitu. Nah, ini juga bisa diduplikasi di banyak tempat, saya kira. Apa namanya, sistem manajemen usaha misalnya, sistem pembukuan, sistem stok dan sebagainya. Itu kan juga, saya kira juga apa namanya, sesuatu yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, begitu. Nggak, ini pendapat saya saja sih. Oke, Ya, saya monggo Pak. juga sependapat dengan Pak Sekun nggih. Memang sebenarnya nggak perlu untuk dipaksakan semuanya harus ya dari kebutuhan masyarakat. Contohnya kalau seni di sekolah nggih, ternyata butuhnya adalah modul untuk perbaikan peningkatan gurunya. Ya, nggak perlu untuk kita paksakan itu ada TTG-nya, karena sebenarnya TTG ini merupakan salah satu luaran tambahan. Kalau di Pertor itu wajibnya kan hanya seminar, kemudian publikasi, artikel ilmiah ya untuk berita dan juga YouTube. Sedangkan TTG ini adalah salah satu luaran tambahan, katanya. Jadi kalau seandainya nanti pun TTG-nya ini memang tidak ada, itu sebenarnya juga nggak ada masalah Bapak Ibu, karena nggak wajib nih di dalam Pertor penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat UB, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa untuk contohnya bisa untuk membuat luaran yang lain, ya, luaran tambahan yang lain, ya, yang bisa untuk lebih bermanfaat sesuai dengan kebutuhan bagi mitra, kan, ya. Ya, terima kasih Pak Yusron. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak, kenapa TPG ini sekarang menjadi perhatian, karena dalam satu IKU gitu,
salah satu syaratnya adalah untuk memenuhi itu adalah adanya dokumen TTG ini. Nah, ini menurut kita dia tidak wajib, tapi di lain hal dia menjadi wajib gitu. Nah, sehingga kan kalau kita mengukur capaian kinerja, maka kita nggak akan tercapai karena kan kita anggap ini juga luaran tambahan, juga tidak diwajibkan gitu. Nah, hal ini kan berbanding terbalik dengan IKAU itu, Pak Yusron. Nah, ini makanya kami dari BPPM mengadakan acara ini supaya kita clear dulu apa itu TTG, bagaimana cara membuatnya, sehingga tidak ada tadi miss. Oh, kita harusnya seperti ini data TTG yang kita butuhkan atau cara kita membuatnya seperti ini. Mungkin begitu, Pak Yusron. Oke, mungkin karena IKU kita yang 2025 juga em, belum muncul juga nggih dari kementerian nggih. Nanti kita tunggu apakah memang nanti tetap untuk dibutuhkan dokumen T3 atau tidak. Kalau memang tetap ada nggih, berarti ada beberapa em, apa kolaborasi nggih antar kalau seandainya di sini tidak hanya Fakultas Pertanian, nanti bisa kolaborasi dengan teknik ya di FTP ataupun di perikanan dan lain sebagainya Filkom nggih untuk bisa membuat TTG bersama sehingga nanti luarannya itu nanti bisa untuk kita klaim ya untuk sebagai luaran di setiap fakultasnya. Oke, baik Pak Yusron. Pak Triwahyu, cukup Pak Triwahyu? Iya, cekap, cekap. Ya, matur Pak. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Yang mau bertanya atau sharing terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama berkegiatan pengabdian masyarakat, kira-kira bisa tidak untuk dilakukan atau dianggap sebagai TTG gitu. Terima kasih atas kehadirannya Pak Mangku, Dekan Fakultas Pertanian, dan Bapak Ibu yang lain. Monggo kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Atau sudah cukup jelas? Oke, responnya belum ada Pak Yusron. Saya rasa mungkin bisa jadi mengerti, bisa jadi nanti masih menunggu materi dari Pak Yusron. Apakah nanti bisa dikirimkan untuk kami bagikan ke Bapak Ibu dosen yang lain nanti Pak Yusron. Boleh terakhir Pak Erekso, bentar. Oke, siap, monggo Pak. Oke, terima kasih Pak Erekso. Izin bertanya ya, untuk pengabdian masyarakat dengan output teknologi tepat guna, ini apakah ada parameter waktu? Artinya setelah kegiatan pengabdiannya selesai, apa yang kita tinggalkan di masyarakat itu masih digunakan terus, itu apakah ada batas waktunya? Terus yang kedua, mungkin untuk alat ukur teknologi tepat guna itu kalau menurut saya itu ada dua ya. Selama pengalaman saya jadi ketua pengabdian di departemen bertahun-tahun itu, yang pertama itu aspek pengetahuan, yang kedua itu aspek kecakapan dalam menggunakan alat. Jadi yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, terus yang kedua ketika kita latih sesuatu, maka dia akan tetap bisa menggunakan misalkan alat ya. Kalau di departemen HPT itu kebetulan biasanya pengabdiannya berupa pendampingan perbanyakan mikroba dengan fermentor. Nah, alat yang kita bantu, kita dampingi, apakah nanti akan diteruskan kembali setelah kegiatan pengabdian kita selesai. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya untuk yang kedua. Tapi pertanyaan saya yang pertama tadi, apakah ada batas waktu gitu? Misalkan dikatakan dokumen teknologi tepat guna pengabdian ini sudah expired atau belum gitu. Kira-kira ada tidak standarisasinya mungkin. Mungkin itu, terima kasih Pak Erekso. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Terima kasih Pak Ferry. Baik, untuk masa durasi waktu dokumen TTG ini tidak ada nggih, Pak Ferry untuk expirednya. Jadi contohnya Pak Ferry sudah membuat bahasa ini tadi adalah fermentor nggih untuk aplikasinya tadi. Kemudian berikutnya sudah di teknologi tersebut diaplikasikan 2023 contohnya ya. Nah, 2024 ketika nanti Pak Ferry aplikasikan di masyarakat yang lain tentunya di sini sudah akan berbeda, baik dari mungkin nanti akan ada
modifikasi yang lain, ya, seandainya fluoridnya ataupun nanti ada tambahan berupa di sini untuk bahan-bahannya, ya, yang digunakan, ya, ataupun modifikasi dari seandainya di sini adalah bahan dari stainless, contohnya pada bioreaktor tersebut. Nah, ini bisa jadi digunakan kembali pada TTG tahun berikutnya, juga bisa diaplikasikan di masyarakat yang berbeda. Nah, itu tidak ada, Pak Ferry, ya, untuk masa durasi waktu untuk TTG tersebut, ya. Biasanya dokumen TTG itu kita jadikan satu, kalau di RPM, ya. Di RPM itu kita jadikan satu sebagai buku TTG pada tahun 2024 contohnya, ataupun dokumen TTG pada 2023, ya. Sehingga kita bisa untuk punya track record apa saja teknologi tepat guna yang sudah kita berikan. Kalaupun nanti di 2025 ada teknologi yang sama, contohnya vacuum frying aja, nih. Itu kan sudah banyak, ya, untuk aplikasinya, ada di NTT, kemudian di Papua, di Sulawesi, ya, Kalimantan. Tapi tetap kita gunakan sebagai dokumen TTG karena apa? Bisa jadi untuk komoditi dari produknya akan berbeda, ya. Kemudian di situ kebermanfaatannya akan berbeda, ya. Kemudian kalau saya di sini Pak Ferry menggunakan komputer berbeda, akan cara pengoperasiannya juga perlu untuk disesuaikan, waktu penggorengannya akan disesuaikan, metodenya akan berbeda. Nah, itu bisa digunakan di dokumen TTG yang lain. Ngerti ya? Oke, baik, terima kasih Pak Yusron. Bagaimana Pak Ferry, aman? Aman. Cukup. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Ferry, Pak Yusron. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada, ini ada pesan dari Pak Mangku selaku dekan. Nanti silahkan dibuat di dalam proposal terkait dengan teknologi tepat gunanya. Kata beliau, bisa model, alat, software, atau rekayasa manajemen untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. Cukup Pak Yusron? Ada. Oke, matur nuwun sangat Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti dokumen TTG semakin bertambah, ya. Sehingga nanti kita dari UB itu brandingnya, kalau dari Pak Rektor mengendikan itu semakin banyak yang bisa untuk kita publish, ya. Semakin banyak untuk kebermanfaatan UB, ya, berdampak bagi masyarakat di Indonesia. Kata nih, Pak Rekso, matur nuwun sangat. J, Pak Arifin terima juga, kasih nih. Pak Yusron. Nanti mohon izin materinya dikirim Pak, untuk dikirim ke teman-teman. Oke, Pak, nanti bisa untuk saya kirimkan. Ya, terima kasih Pak Yusron. Baik Bapak Ibu, tadi penjelasan terkait dengan TTG, apa itu TTG, bagaimana cara membuatnya. Nah, sekarang kita beralih ke narasumber. Beliau yang sudah berpengalaman untuk membuat dokumen TTG dan sudah melakukannya di beberapa daerah kayaknya Pak, ya. Eh, Mungkin itu perkenalan singkatnya kepada Pak Arifin Nur. Kami persilakan. Monggo Pak. Ye. Bentar, Ge. Sudah kelihatan, Pak? Sudah Pak, tinggal di slideshow Pak. Bentar, Ge. Slideshow. Ini kelihatan, Ge? Oke, Ye. sudah Pak. Monggo. Ye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan, kalau tadi hadir, ya. Kemudian ada Bapak Ibu Guru Besar yang hadir, atau Prof. Amin sebagai Ketua BPPM, Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Nah, saya ditugasi untuk menyampaikan ini. Sebetulnya ya, ya saya pengalaman sekali sih enggak ya untuk TTG, tapi ada beberapa mungkin bisa saya share untuk dijadikan kita mungkin apa ya saling berbagi aja, untuk supaya wawasan kita tentang TTG semakin luas dan mungkin bisa bermanfaat untuk kita dan institusi kita. Saya diberi judul best practice gitu ya, best practice implementasi teknologi tepat guna. Saya tambahi sendiri dalam pengembangan jagung di NTT, karena beberapa tahun terakhir, sudah 4 tahun terakhir, kami punya concern terhadap wilayah negeri kita di bagian timur, yaitu di NTT. Sebetulnya banyak alasan kenapa kita di NTT.
Bisa slide bisa berubah ya Pak ya? Pak Ereksa, mohon maaf. Aman, Pak? Amin. Oke. Oke. Sebetulnya kita ya memproklamirkan diri atau merasa bahwa universitas kita, khususnya di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, itu layak layak memberi perhatian karena kita termasuk universitas yang besar di Indonesia bagian timur. Karena itu kita perhatian terhadap wilayah-wilayah yang kurang mendapat perhatian. Dan itu terkenal dengan kekurangannya, terutama di kemiskinan dan banyak yang lain ya, tentang kondisi alam dan sebagainya. Kalau tadi sebenarnya sudah jelas per definisi, kemudian manfaat, tujuan, syarat dan sebagainya teknologi tepat guna itu bagaimana. Ya, saya hanya menggarisbawahi sedikit ya, atau mensimplifikasi teknologi yang dirancang untuk masyarakat tertentu yang sesuaikan dengan aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat di wilayah sasaran. Kalau yang lain tadi ada perkembangannya, keuntungan, memberi kemanfaatan ya sama. Ada sustainability itu juga sama, masih di sini. Ini sedikit apa yang saya masukkan di foto di sini, sedikit gambaran di NTT ya, ada sebetulnya ya NTT kalau kita dekati mulai dari Flores, Pulau Kupang, Sumba itu tidak hanya kering, tapi kering yang berkombinasi dengan masyarakat setempat, sehingga lama-lama itu ternyata ada keindahan-keindahan khusus yang dinampakkan dari NTT. Dan lebih-lebih ketika kita sepenuh hati misalnya memperhatikan di daerah situ ternyata masih punya potensi yang besar. Ya, seperti ada peternakan sapi yang walaupun masih tradisional, ya tidak seperti di sini. Tradisional karena dilepas, banyak yang dilepas, lahan yang kering, tapi juga ada pakaian-pakaian adat yang cukup bagus. Ya, lanjut. Ini adalah gambaran sekilas. Nah, yang nanti menjadi latar belakang kenapa sebenarnya di sini potensi untuk TTG-TTG yang bisa diimplementasikan di daerah. Yang jelas kesan kita, ini adalah peta NTT, kesan kita yang awal adalah daerah iklim semi arid. Semi arid itu ya hampir kayak kering gitu ya, kering ini tapi tidak ada gurun pasir gitu aja. Jadi ada beberapa tanaman, umumnya seperti itu. Terutama di daerah Sumba, kalau kita dari pesawat bisa menuju Kupang atau menuju Australia atau ini yang jelas melewati di atas itu banyak tempat-tempat yang kelihatan tandus gitu ya, gersang gitu. Dan itulah sebetulnya gambaran NTT. Walaupun di wilayah Flores itu lebih hijau, Bapak Ibu kalau yang pernah ke sana, gambarannya ini. Nah, lahannya sendiri, tanahnya sendiri sebetulnya kalau saya lihat ini dulu sejarahnya kayaknya walaupun saya bukan orang tanah, ini adalah Pulau Karang gitu ya, karena banyak batu-batu karang di situ, di bawahnya itu. Iklimnya semi arid. Curah hujan kira-kira ya sekitar 1.200 lah. Ya, karena itu digolongkan termasuk daerah yang kering per tahun ya, 1.200 mili per tahun. Kebetulan saya mempunyai, kami ya ada tim, banyak dosen antar fakultas yang ikut terlibat dalam proyek di NTT. Ada TJPS, ya tanam jagung panen sapi, kemudian pengembangan jagung dan sebagainya. Nah ini adalah beberapa alasan misalnya kenapa sih NTT kok produktivitas jagungnya rendah misalnya, hanya di statistik memang gitu sekitar 2,2, 2,3 dan sebagainya. Dan di sana kemiskinan memang betul-betul ya masih merajalela ya. Apalagi teknologi benih sendiri itu masih sedikit sekali belum dikenal ya. Ada memang penangkar benih tapi penangkar benih yang
tradisional yang ini. Karena itu ada beberapa teknologi kami yang kami masukkan di situ yang harapannya bisa menjadi milik mereka dan maksudnya bisa diimplementasikan oleh mereka. Bayangkan kalau misalnya walaupun kelihatannya benih hibrida ini konotasinya atau paradigmanya itu dimiliki oleh perusahaan-perusahaan saja, hanya bisa dimiliki oleh perusahaan. Tapi kami punya pemikiran bahwa teknologi-teknologi hibrida, teknologi yang agak maju, walaupun di sini sudah agak maju lagi gitu ya, biasa saja, itu bisa digunakan dan dimiliki oleh mereka. Ada di situ yang kami lihat ada selain benih ada teknologi pasca panen, teknologi budidaya jagung, teknologi pupuk organik ya, pakan ternak yang semuanya ini punya alasan ya, punya alasan dan kita yakin bahwa nanti kalau ini digunakan oleh mereka dengan teknologi yang kita modifikasi itu bisa diadopsi mereka nanti akan bermanfaat sekali, terutama untuk kesejahteraan mereka ya. Mereka di sini ya itu juga kita juga karena ini termasuk negara kita. Nah, satu ide yang ini gambar ini mungkin karena background saya adalah di breeding, tapi ini adalah gambaran bahwa kita berawal dari curious ya. Breeding ketika saya memperhatikan misalnya jagung itu ya kelihatannya sama mungkin bagi kita yang mengenal jagung ya sama aja batangnya gitu ya. Jagungnya berupa seperti itu. Tapi sebenarnya masing-masing masing-masing tanaman itu mempunyai gen yang beda-beda. Itu adalah dasar pengetahuan kami. Dan itu dinampakkan dari misalnya di sini ada akar yang double ya, akar yang double. Sebenarnya jagung punya potensi keluar akar dan ini genetik juga ya, diwariskan juga. Nah, karena itu saya berpikiran ya akar ini pasti punya manfaat dan ada hubungannya dengan kemampuan mereka dalam hal kekeringan. Ya, karena itu kita membuat varietas yang dasarnya adalah jagung yang mempunyai akar yang mudah keluar akarnya double-double dan banyak. Dan ini sekali lagi tidak semua jagung ya tanaman jagung itu mengeluarkan seperti ini. Ya, ada yang bersih gitu ya. Nah, ada yang gitu. Sehingga kami membreeding, memuliakan ini misalnya ini kurang bagus produksinya kita kawinkan dengan kita cari semua. Nah, bagaimana mencarinya? Kita tanam di daerah dengan metode tertentu sehingga yang punya genetik mengeluarkan akar banyak ya keluar, kalau enggak ya enggak, ini bersih gitu. Sehingga ini adalah arah untuk ide atau ide yang nanti diarahkan untuk membuat varietas yang adaptif di wilayah Nusa Tenggara Timur yang iklimnya seperti saya sampaikan tadi. Nah, itu adalah idenya. Ya. Nah, memang kenyataannya seperti itu dan sudah menjadi varietas. Itu dokumennya lama ya. Memang ini dokumennya lebih lengkap daripadanya dokumen TTG saja karena ini termasuk sampai kementerian dan sebagainya. Itu sudah legal, bisa digunakan oleh masyarakat tertentu dan ini kita tanam di wilayah kering gitu. Ini adalah F1-nya, hibridanya. Kami sampaikan kita cek bahwa tanaman ini memang adaptif, bisa ditanam dan bisa diterima. Yang penting tadi teknologinya nanti bisa diterima. Jadi kami membawa teknologi varietas, ya, varietas jagung, varietas unggul ini tidak hanya untuk gagah-gagahan, tapi nanti bisa ditanam, diproduksi di sana. Itu adalah tujuan kami. Dan itu adalah sama dengan tujuan dari TTG. Ini ada Pak Warek juga ini ya di sini. Ini ketika panen raya ya bisa menunjukkan produktivitasnya bisa hampir tiga kali lipatnya, sekitar 3 kali lipatnya dari
rata-rata mereka. Itu dan ini kami kawal sampai mereka bisa memproduksi sendiri nih Pak Jagung Hibida, ini Pak PJ ya, PJ Gubernur NTT Pak Andriko ketika launching dari benih dari Universitas Brawijaya dari kami ya. Itu satu temuan, satu ide yang bisa melahirkan TTG. Ide yang kedua, bagaimana budidayanya. Nah, ini ada TTG lagi sebetulnya. Di karakter lahan di NTT itu karena kemaraunya itu 8 bulan lebih, sehingga air itu menjadi faktor pembatas juga. Karena itu kalau kita budidaya seperti di sini, yang di Jawa yang banyak air, tentu itu akan sia-sia. Ya, bisa tumbuh nanti belum sampai panen mati. Nah, gimana caranya? Nah, ada sebetulnya saya mengadopsi dari ini. Kami mengadopsi dari kearifan lokal yang ada di wilayah Malaka. Ya, di wilayah Malaka namanya ada bahasa Tetunya itu sistem Ahuklean. Ahuklean itu mereka nanam itu saya sendiri kaget. Ya, jagung itu biasanya nanam itu kan paling 3 cm 5 cm itu. Ini enggak, malah dalam itu ya. Dalam sekali. Dalam sekali sampai 25 cm. Tentu lama sekali ini. Jadi itu bagi petani-petani yang niat, yang enggak niat, yang ini juga karena butuh tenaga banyak. Nah, itu enggak mereka lakukan. Ya, namanya sistem Ahuklian ya. Budidaya jagung sistem Ahuklian. Dan itu ternyata ya, saya lihat ini kalau pakai sistem biasa, ini paling 2 minggu jagung sudah layu. Ini bisa sampai berbunga dan berbuah gitu ya. Seandainya memang kalau ekstrim tidak ada hujan sama sekali itu hanya daerah-daerah khusus saja, wilayah khusus yang tipe tanahnya itu di bawah ada air. Nah, sistem Ahuklean itu kenapa dalam? Sebetulnya karakter tanah walaupun saya bukan orang tanah, ya seperti teman-teman dari Sosek tadi itu karena kita perhatian aja gitu ya. Di atasnya kering kerontang, rumput aja, tapi di bawah itu ternyata masih ada air gitu ya, kadar air yang lembab. Nah, sehingga itu idenya ditanam dengan dalam. Nah, kalau nanamnya pakai di sana, itu hanya pakai kayu gitu, ditancap dan berulang kali. Sehingga kami membuat ini yang namanya gejik atau tugal yang dari besi. Ini kan sederhana sebetulnya ya. Tapi bisa jauh lebih cepat. 3 kalinya lebih cepat dan lebih mudah, lebih ringan dibandingkan cara mereka. Dan ini yang buat mahasiswa saya. Saya sendiri tidak bisa ngelas, tapi mahasiswa juga tidak bisa ngelas. Tapi saya tahu teorinya. Saya belikan alat lasnya, kemudian saya minta buatkan. Caranya gini kalau ngelas, padahal saya sendiri nggak bisa. Ya, tapi saya tahu teorinya, ngelas listrik itu. Kemudian kami minta dibuatkan, ternyata anaknya bisa membuat seperti ini. Nah, ini kan teknologi sederhana, tapi sangat bermanfaat karena dengan demikian jagung itu bisa ditanam dalam sistem budidaya Ahuklean. Dalam bijinya 25, minimal 20 cm, sehingga dia tidak ada air 1 bulan pun, ya itu tidak masalah. Nah, ini contohnya misalnya tumbuh ini. Sehingga akar tadi kita padukan dengan varietas tadi, ya akar-akar yang itu dia tidak muncul tapi menyebar di bawah tanah di sini. Nah, itu adalah ide dan sistem Ahuklean yang mendapatkan TTG tugal untuk Ahuklean. Ini belum ada di sana. Ya, kita memang membuat beberapa kombinasi, tapi ada yang misalnya di sini pakai benih itu ya. Karena ini agak berat kemudian ditancapkan agak dalam ya. Sehingga kalau pakai yang benih ada di atasnya kemudian dikeluarkan, nah, ini butuh logam yang keras. Kalau itu tidak terlalu kuat ya, sering gampang rusak ininya.
Sehingga inilah yang toh menaruh benih itu mudah sekali. Naruh benih di lubang yang dalam itu mudah sekali. Nah, sebetulnya idenya seperti itu. Nah, ini semua pakai ini ya. Jadi bisa sampai apa ini Bapak Ibu bisa melihat ini betapa keringnya. Bisa sampai ini yang di lahan yang tidak ada pengairannya tapi kita tugal dalam sehingga sampai berbunga sampai berbuah. Bisa keluar tonggolnya. Ini ada di TTS dan Malaka. Ini Malaka itu perbatasan dengan Timor Leste. Kalau TTS sudah agak bagian apa itu ya, utara ya, bagian utara timur, sehingga tidak langsung berbatasan dengan ini. Tapi umumnya ya di sana wilayah kering. Dan faktanya kalau di bawah itu masih ada air, ini tanaman-tanaman pohon ini masih bisa hidup. Berarti kan di bawah itu ada air. Hanya sistem budidayanya saja yang sehingga kami merasa bahwa walaupun itu alatnya sederhana, ya karena memang itu dibutuhkan dan bisa berguna bagi masyarakat tersebut, sangat membantu. Ya. Nah, ada beberapa lagi yang kita modifikasikan karena tadi yang seperti saya sampaikan bahwa teknologi hibrida ini harus bisa diproduksi di sana. Ya, kalau diproduksi itu kan ada beberapa yang perlu dimodifikasi. Selain keterampilan sebagai sumber daya manusia di sana untuk bagaimana sih memproduksi benih hibrida yang tidak biasa, membuat benih. Nah, juga bagaimana menangani processingnya. Di sini kita membuat TTG, ya kami membuat TTG khusus pemipil untuk benih. Apa bedanya pemipil untuk benih dengan pemipil jagung biasa? Nah, bedanya ada ya. Benih itu tidak boleh luka karena benih itu harus hidup. Kalau luka pecah, nah, itu tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh banyak tersisa. Ya. Nah, sehingga kita memodifikasi sebetulnya ini mesin-mesin biasa untuk ini banyak dijual di ini ya, diproduksi atau dijual oleh bengkel-bengkel itu banyak. Di sana pun bisa memproduksi ini. Hanya kita modifikasi sistem penggilingannya supaya bagaimana benih jagung ini, ya jagung ketika dipipil ini tidak banyak yang pecah. Kalau pecah kita tidak bisa masuk sertifikasi dan rugi karena benih harganya mahal. Ya, kalau di jagung biasa harganya paling 5.000, ya benihnya bisa di atas 50.000, bahkan sampai 125.000, 150.000. Nah, karena itu mereka harus bisa secara mandiri memproduksi benih unggul yang ada di sana, mulai dari memproduksi benihnya, budidayanya, sampai prosesingnya. Prosesingnya memang tidak semodern yang di sini karena keterbatasan dan kondisi dari masyarakat setempat, sehingga kita berusaha untuk membuat sesuatu teknologi yang bisa mereka tangani secara mandiri dan bisa mereka atasi. Jika kelak nanti kita tidak bisa menunggu di sana, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selain itu kita juga mencoba tadi itu jagung-jagung pakan ya, yang banyak ditanam di sana jagung pakan. Tapi sekarang sudah mulai orang di sana, terutama di sekitar Kupang, itu sudah mulai memikirkan untuk pangan. Nah, sebetulnya jagung pakan pun di sana ya untuk pangan gitu ya. Tapi ya karena manusia kan penuh selera, kemudian ekonominya juga bertambah, sehingga kami memperkenalkan teknologi untuk varietas jagung pangan, yaitu jagung ketan ungu. Ya, kami coba juga beberapa varietas yang ada di sini, kemudian kita cobakan di sana bagaimana respon tanaman terhadap lingkungan dan bagaimana respon masyarakat terhadap jagung tersebut. Nah, memang ini masih belum completely adopted gitu ya, tapi ini prospektif karena
ke depan, ya ini bukan program 1-2 tahun, tapi ke depan karena ini pangan, diversifikasi pangan lagi gitu ya, dan punya keunggulan protein dan nutrisi yang lebih baik, sehingga kami dan di sana bisa ternyata petani bisa menanam ini kok jelek-jelek karena dikeringkan. Aslinya ini ya besar karena kalau dikeringkan ini turun menjadi 40%-an kira-kira. Jadi ini besarnya juga 2 kali lipat mestinya aslinya ketika dimakan segar. Di samping itu ada masalah lain, jangankan di sana, di sini aja masalahnya, misalnya pupuk ya. Pupuk kita pernah punya masalah ketika terutama nampak ketika ada perang Ukraina, itu menjadi mahal sekali dan menjadi langka. Sekarang walaupun sudah tidak langka, tapi ganti langka yang bersubsidi. Nah, artinya petani itu tidak mampu untuk membeli pupuk-pupuk non subsidi. Nah, sehingga kita membuat alternatif, ada di situ teman-teman dari yang membuat kompos, ya bukan saya semua ya, tapi ini TTG untuk kompos dan TTG untuk pupuk organik cair. Nah, sebetulnya yang membuat organik cair ini ya bukan orang pertanian, tapi mereka sudah biasa untuk ini. Nah, tentu ada ahlinya dari pertanian, kita mengajak dari pertanian untuk mengawasi, tapi best practice-nya ya kita minta untuk orang yang sudah biasa ini, kemudian kita analisakan, dan itu sangat membantu mereka karena ya tidak tergantung lagi dengan pupuk-pupuk yang sering nakal, membuat mereka bisa frustasi kalau misalnya tidak ada bantuan pupuk. Memang di sana pupuk itu berapa ya, 75% kebanyakan di wilayah-wilayah yang minus itu menggantungkan bantuan dari pemerintah. Tapi kalau pemerintah sudah nggak membantu, kalaupun membantu itu sangat tidak layak. Misalnya berapa ya, 1000 meter cuma dikasih berapa kilo ya, dapat 5 kilo atau 7 kilo ya, nggak ada artinya gitu ya. Sehingga mereka kita perkenalkan supaya bisa mengadopsi pembuatan pupuk secara mandiri, baik kompos maupun organik cair. Ya, intinya TTG yang kita sampaikan adalah TTG yang adoptable dan adaptable bagi mereka. Ya. Nah, sedikit itu apa yang saya sampaikan ya tentang TTG, implementasi TTG di NTT. Yang jelas kami mengulangi atau menyimpulkan bahwa TTG itu bisa sukses ketika dibuat dengan sumber daya yang ada di lingkungan tersebut. Kalau mendatangkan dari luar, misalnya tadi benih hibrida, oh itu benihnya selalu datang dari sini ya, namanya bukan TTG. Karena itu kita membuat supaya bisa diadopsi oleh mereka. Ya, cocok dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai nilai yang berlaku. Tentu ini tidak langsung seperti membalik tangan, kemudian mereka langsung cocok, enggak, tapi butuh pendampingan dan sebagainya, supaya mereka tahu ya penyuluhan, pendampingan, diseminasi yang atau modifikasi yang menyebabkan mereka mudah untuk bisa dan mudah menerima. Mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti tadi, ya permasalahannya apa? Permasalahan tidak ada pupuk, permasalahan tidak ada air, permasalahan tidak ada benih. Nah, itulah TTG yang kita tawarkan. Jangan misalnya tidak ada air, kemudian kita menawarkan traktor misalnya. Ya, mana ya traktor kecuali alat pompa air masih mendingan gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang dipompa bagaimana? Nah, terpaksa tadi itu kita membuat pendekatan dengan bagaimana bercocok tanam supaya bisa tetap berproduksi di wilayah tersebut. Masyarakat bisa mempelajari, mengoperasikan, dan memelihara TTG. Nah, harapannya, makanya tadi dikatakan sustainable salah satu syaratnya.
Nah, setelah kita tinggal mereka bisa. Nah, bisa itu kalau sulit ya tentu hanya sekali ketika kita tunggui, setelah kita pulang nanti tidak bisa lagi. Dan yang penting pendampingan sepenuh hati. Ini bagi sisi kita. Ya, kalau hanya pendampingan based on project semata mungkin ini ya tidak bisa sukses. Itu sedikit dari kami. Kami mohon maaf kalau yang saya sampaikan ya sudah banyak teman-teman yang tahu, tapi paling tidak kita share ada ide maupun wawasan yang mendorong kita, motivasi kita untuk selalu berimprovisasi, berinovasi, sehingga kita bermanfaat, karya kita itu bermanfaat untuk masyarakat banyak. Ini foto ketika ya ada Wareg 5 Munef di sana. Di backgroundnya itu adalah ini adalah ada 28 hektar yang menanam untuk benih, ya, untuk benih yang akan disebarkan di beberapa kabupaten. Benihnya nanti bisa digunakan. Dari sini ada 28 hektar. Kemarin menghasilkan 57 ton benih, ya, hibrida, dan itu bisa digunakan oleh masyarakat di NTT seluas kira-kira 3.000 hektar di tempat-tempat lain, ya. Demikian yang disampaikan, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kami kembalikan pada Pak Erikso sebagai pembawa acara. Terima kasih Pak Arifin, materinya sangat menarik sekali Pak yang disampaikan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kepada Pak Arifin, kami persilakan. Sebentar ini kok saya ini off-nya ini mana? Di bawah. Iya, ini enggak, belum ketemu, ketutup semua ini. Masih ini ya. Saya coba Pak stop sharing jenengan. Oke, sudah Pak. Ya, stop jenengan aja ya. Siap. Jadi Bapak Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Jadi intinya kita itu harus tahu kondisi lapangan dulu sehingga kita bisa menemukan ide apa atau teknologi tepat guna apa yang bisa dititip ibaratnya Pak Dewa. Bisa diimplementasikan di sana. Oke, ini bagaimana Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kami persilakan. Karena harapannya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan ke depan Fakultas Pertanian punya banyak kegiatan pengabdian dan diikuti juga dengan banyaknya TTG yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian tersebut. Tidak ada, Bapak Ibu? Pak Erikso? Monggo. Permisi Pak Erikso. Ya, mau kemana dulu? Terima kasih atas waktunya Pak Erikso. Kemudian ini saya mau tanya karena saya datang terlambat setelah saya ngajar Pak Erikso, mohon maaf. Pertanyaan saya, mekanisme untuk pembuatan TTG tadi itu seperti apa? Misal saya menemukan adanya kebutuhan dari petani di dalam pengolahan kompos itu mungkin ataupun bokasi atau yang lain yang dimana itu alat tersebut bisa dibuat secara efisien, maksudnya murah dan itu praktis diterapkan. Nah, ini mekanisme pembuatan yang sesuai dengan ini apakah kami sampaikan ke tim BPPM atau timnya Pak Erikso atau seperti apa ya? Artinya ini kan perlu kolaborasi Pak Erikso. Kami kan mengamati dan mendengarkan katakanlah keluhan atau apa kebutuhan dari masyarakat di pertanian dalam hal betul sekali Pak Arifin tadi. Memang mengeluhkan pupuk subsidi dan mahalnya pupuk non subsidi ini sehingga perlu alternatif apakah itu bokasi, kompos atau lain-lainnya. Sehingga kalau pembuatan itu jujur kalau manualan berat ini. Ada nggak yang memudahkan untuk mereka dan murah itu alatnya. Nah, ini mekanismenya seperti apa? Mungkin Pak Erikso atau Pak Arifin
bisa menjawab sehingga ini pengabdiannya dosen, tim, masa individu atau kelompok atau bagaimana? Nah ini Pak Reso bisa menjawab dalam apa ya instansi yang menggawangi BPPM atau yang lainnya. Nggih, matur suwun Pak Ya. Rekso dan Pak Arifin. Terima kasih Bapaknya Pak Han. Monggo Pak Arifin, jenengan Oh, bisa iya. respon Pak. Jadi saya dulu sebatas yang saya tahu, nggih. Jadi Iya. memang TTG ini bisa bervariasi, sama-sama pembuatan kompos misalnya itu bisa bervariasi. Yang jelas dasarnya adalah kondisi setempat, ya kondisi setempat. Ya kalau kondisi setempat itu tidak memungkinkan atau kondisi setempat dan kondisi ini ya kondisi yang ini yang melaksanakan ya termasuk kita yang melaksanakan. Kalau proyek kita cuma 5 juta misalnya, mau ngasih Iya. mesin yang agak besar gimana? Ya, Oh iya, bisa betul, betul, betul. kecuali masyarakat tersebut memang bersemangat untuk membuat atau urunan membuat mesin Oh yang iya. besar. Ya, kalau tidak ya berarti ya sebisa mungkin misalnya, oke lah pakai kayu aja Pak, nanti ini dimodifikasi seperti ini. Dan itu diuji coba juga Oh, ya iya, diuji iya. coba juga dan bisa dibukukan, diuji coba manfaatnya bagaimana. Oh, nah ini katanya kompos kok enggak ada pengaruhnya sama sekali gitu ya. Misalnya pada tanah sini ya, namanya belum sebut TTG gitu ya. Iya. Teknologi tepat guna kok nggak ada manfaatnya. Ya, namanya bukan TTG ya. Namanya sih appropriate technology gitu ya. Walaupun dulu namanya adalah intermediate technology ya. Nah, jadi itu agak rancu ya antara ya tapi substansinya sama. Jadi nah setelah itu baru urusan administrasi tadi disampaikan oleh Pak Yusron ya gimana ininya supaya bisa disahkan gitu ya. Ini TTG milik Profesor Handono misalnya. Misalnya gitu ya. Nah, itu baru secara administrasi. Dan urusannya dengan BPM mungkin ya nanti BPM bagaimana mekanismenya, apa yang perlu diisi, apa inovasinya, di situ dampaknya seperti apa, di mana, gitu. Ada foto-fotonya, mungkin seperti itu paling Pak Had. Iya, Ya. iya, iya, iya. Siap. Nah, jadi ada modifikasi-modifikasi yang itu menjadi domain inovasi kita. Ya, jadi sama-sama tadi itu misalnya tugal yang seperti saya gambarkan tadi itu kan sederhana, tapi itu enggak ada di dunia enggak ada gitu ya. Saya yakin di dunia Betul. enggak ada. Ya, kecuali yang ide dari situ. Nah, kalau tugalnya sendiri ada yang dari kayu ya ada, tapi kan cara kenyamanan penggunaan, efektivitas kan beda-beda dan itu sudah kita sesuaikan untuk lahan di daerah situ gitu ya. Yang atasnya kering agak keras, ya keras sehingga berat ininya. Kalau enggak pakai tugal seperti itu, waduh tangan ini langsung jarum semua kemudian baru dapat sedikit. Ya, itu bobotnya 5 kiloan lebih gitu ya. Sehingga ngangkatnya itu masih ringan tetapi nancepnya dalam. Ya. Nah, itulah sebetulnya substansi kalau menurut saya TTG. Nanti kalau ada Pak Ereksa atau Pak Yusron sudah pamit ya. Sudah Nanti. pamit Pak. Monggo. Seperti itu kalau administrasinya monggo Pak Ereksa bisa nambahkan. Gitu Pak Han nggih. Nggih. Iya, Baik matur suwun, Prof. Pak Han terkait dengan apa namanya tadi mekanismenya seperti apa. Sebenarnya BPPM ini sekarang lagi mensosialisasikan, baru nanti di dalam skema apa sih yang tepat gitu ya. Apakah dengan Yes. skema pengabdian masyarakat yang sudah kita lakukan setiap tahunnya itu bisa menghasilkan TTG tadi. Seperti yang disampaikan Pak Arifin kan, apakah modal atau uang pengabdian sekian juta itu cukup untuk menghasilkan TTG atau bahkan mungkin kurang gitu ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan juga bagi kita sebenarnya apakah harus uangnya besar untuk bisa menghasilkan TTG? Kan nggak juga tadi. Ataukah uangnya kecil kita hanya berpangku tangan, oh kayaknya nggak bisa ini. Nah, mungkin di
istilah kreativitas kita untuk membuat rancangan, ya di dalam proposal itu mungkin Pak Han nanti akan tertulis gitu ya. Walaupun kita sebenarnya belum tahu nih akan jadi seperti apa sih sebenarnya. Apakah nanti akan ada khusus gitu, proposal khusus untuk TTG, ataukah tadi akan melekat langsung di dalam proposal proposal pengertian. kepada masyarakat. Nah, betul. Mungkin itu Pak Han kalau administrasi yang tadi ya terkait dengan itu. Tapi kalau untuk yang lainnya, saya rasa itu melekat langsung kepada para peneliti terkait dengan proses pelaksanaan dan seterusnya. Mungkin Ya, itu Pak Han kalau ada. Silakan. ya Pak Ereksel, Cukup? matur suwun. Ya, ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan atau bertanya? Kami persilakan. Tidak ada? Oke, baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada, terima kasih Pak Arifin sudah menyampaikan materinya dengan sangat baik kepada kami gitu ya, yang masih kurang pencerahan ini Pak. Maka mudah-mudahan nanti setelah ini, setelah acara sosialisasi ini, tidak hanya sekedar sosialisasi, mungkin nanti harapannya apakah akan ada pendampingan atau tidak nanti dari BPPMK atau dari fakultas untuk meningkatkan jumlah TTG di Fakultas Pertanian. Terima kasih Pak Yusron, terima kasih Pak Arifin, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang lain. Pak WD1 atau Pak Dekan masih di Zoom? Oke, sudah tidak ada. Monggo, Pak Amin, ada penutup Pak dari jenengan Pak? Pak Amin, ada? Cukup Pak Amin? Masih di mute Pak? Mute Pak. Prof. Amin. Loh, Pak, masih mute. Masih di mute Pak Amin, jenengan belum bisa. Nggak kedengeran kayaknya Pak. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi apa yang ingin disampaikan, kami dari BPPM selaku penyelenggara terkait dengan kegiatan sosialisasi ini mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Pak Ibu. Tukso. Oh, monggo Ibu, silakan Bu. Oh, Oh, maaf, ini tadi anunya habis baterainya. Maaf. J, Jadi monggo saya Bu. harus switch ke laptop nih. Ya, monggo Ya, Ibu. maaf, sedikit aja Pak Apa? Arifin. Ya, terima kasih. Nah, ini tadi adalah tentang ketahanan pangan ya, dengan jagung yang TTG yang di daerah khusus untuk daerah kering. Terus dikombinasikan dengan kompos. Nah, pertanyaan saya ini, karena saya juga tahu sedikit tentang, tapi di Flores, ya, bertani jagung di dalam sistem alley cropping yang merupakan sistem asli budaya dari Flores. Ini dibawa pada tahun 1970-an ke Afrika yang akan disebarluaskan di sana. Ada lembaga yang namanya IITA, International Institute of Tropical Agriculture. Saya dulu di training di sana. Nah, mengendalami tentang alley cropping ini. Apalagi tadi akan dikombinasikan dengan kesuburan tanahnya. Nah, kesuburan tanah ini tidak bisa pada kondisi yang sekering itu hanya bergantung pada pupuk. Nah, mulailah ada ide membuat kompos. Kompos itu juga butuh bahan dasar. Dari mana ini bahan dasarnya? Kalau tidak menumbuhkan sendiri di lahan tersebut, yang tentu saja adaptable dan adoptable. Kata Pak Arifin tadi, itu benar sekali. Jadi masyarakat sana ya adoptable itu karena alley cropping itu adalah asli dari daerah Indonesia Timur.
daerah sana, daerahnya yang berlereng kering. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah TTG tadi dari Pak Arifin yang ungu, yang cantik tadi, itu ditanam di dalam sistem budidaya lorong? Dengan sistem budidaya lorong ini tadi, ya entah itu mungkin nanti, oh ini terlalu rapuh, ini butuh sinar penuh. Nah, ini kan ada semacam pemangkasan atau jarak tanamnya yang diperlebar atau yang bagaimana. Tetapi akan tetap selama musim kemarau, pada saat lahan itu kosong, itu akan tetap tertutup oleh naungan dari pohon-pohon yang ditanam sebagai pagar tadi. Alley cropping ini kalau di daerah Flores yang saya tahu itu ya kayak yang dibawa ke Nigeria itu adalah lamtoro. Iya. Nah, kalau sekarang bisa berkembang ke any type of trees yang sesuai di daerah itu yang diminati oleh masyarakat dan tentunya yang tidak kompetitif bagi tanaman jagung yang ditanam oleh Pak Arifin tadi. Iya. Nah, ini adalah tree soil crop interaction, Pak Rekso. Ya, jadi inilah justru di sini pengetahuan kita itu masuk tidak hanya oke, kita bisa membuat kompos, tapi dari mana bahannya? Bahannya kita buat, kita siapkan dalam metode agroforestry sederhana karena jagung ini tadi butuh sinar penuh. Iya. Tanah butuh perlindungan selama musim kemarau sehingga tidak terlalu kering. Mungkin apakah itu kira-kira ada di dalam program? Putus-putus ya, Bung. Bujo. Suaranya putus-putus, Boco. Hilang, Pak. Kayaknya anu aja videonya yang di-off-kan aja, Bu, kayaknya. Boco, suaranya putus-putus yang terakhir tadi belum tersampaikan. Suaranya putus-putus. Videonya mau di-off-kan aja, Bu, kayaknya sinyalnya enggak kurang bagus. Kalau begini? Nah, itu ya jelas kalau gini. Ya. Ini kelihatan Bujo beneran. Ya. Mana aku enak? Ya, itu tadi yang terputus-putus ininya varietas jagungnya yang adaptable, yang adoptable itu yang bagaimana? Nah, kalau kita melihat balik ke sistem yang pernah saya pelajari dulu di SIKA, itu dengan sistem alley cropping di daerah berlereng pun dengan lereng-lereng itu tadi ditanami. Kalau yang saya tahu dulu di daerah SIKA adalah pohonnya lamtoro. Tapi tentu saja bisa dikombinasi dengan jenis-jenis pohon lainnya, asalkan tidak terlalu kompetitif baik dari segi naungannya maupun dari ketersediaan air dan haranya. Pada musim kemarau, tanah juga jangan terlalu kering. Walaupun jagung tidak terlalu suka dengan tanah yang terlalu basah, tapi kalau terlalu kering, nah ini yang harus dinaungi. Ini kita punya penelitian tahun 1994-an, Pak, di Lampung. Cukup lama, jadi dari situ dan sudah publish ada di Agrivita pada waktu itu. Monggo, apakah akan juga dipertimbangkan ke alley croppingnya? Karena itu tinggal masuk saja ke petani yang sudah ada di situ melaksanakan alley cropping kalau sudah ada. Nggak usah menanam lagi. Gitu kira-kira, Pak. Matur nuwun, Prof. Jo. Terima kasih. Memang di sini kebetulan agak beda situasi ini ya, lingkungan yang ada di Flores. Kami tahu di Flores memang lebih hijau. Kemudian kalau di ini kan seperti sabana itu ya, Bu ya. Kalau kebanyakan di Pulau Timor dan Sumba. Nah, tentang bahannya tadi, sebetulnya bahannya kami pendekatan itu di sana walaupun kering, itu toh di musim penghujan itu tetap saja ada banyak petani yang menanam padi, ya menanam padi. Sisanya itu yang kita bikin kompos. Kemudian ada yang menanam jagung di musim hujan. Kemudian ada
tanaman-tanaman kayak inilah akasia hijauannya dari situ, kemudian gliserida dan sebagainya itu masih cukup banyak. Lamtoro juga tentu ada gitu ya, di situ ada. Nah, itu yang dipakai untuk dimanfaatkan untuk bahan kompos. Tentu sebagian dari walaupun cari kotoran sapi itu walaupun sapinya banyak, tapi itu lebih sulit gitu ya karena Ya, 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 ngerui satu-satu itu. Di sana kan sistemnya bukan ya, kandang gitu ya, Prof. ya, Jo. betul. Nah, sistem Ya, ini. ya, Sehingga saya sudah tahu kok, Pak. hanya sedikit sekali yang ada sistem kandang, tapi itu kadang-kadang dipagari gitu sehingga ya walaupun sulit masih agak bisa karena kalau dipagari itu karena banyak berjejeran kotoran situ. Itu yang dipakai sebagai bahan-bahan untuk kompos. Kemudian tadi sebetulnya ada penelitian tentang sistem ahoklean yang dipupuk gitu ya, Bu. Itu tidak berpengaruh memang, pupuk itu tidak berpengaruh. Tapi Iya, dapat. saya menduga sistem pemupukannya itu tidak tepat. Karena sistem pemupukannya itu saya lihat ada satu publikasi itu dia tidak menggunakan ahoklean juga pupuknya gitu ya. Sehingga pupuknya di atas. Nah, pupuknya di atas kering siapa yang ini? Padahal kita tanamnya adalah tanam dalam. Bijinya itu ada di 25 cm di bawah. Ya, 25 cm di bawah permukaan tanah. Nah, sehingga yang paling bagus di situ adalah ketika kita membuat lubang, nanti kalau sudah tumbuh diberi kompos yang nutup sekaligus nutup lubang yang agak besar itu. Sehingga mengurangi penguapan yang ada di dari bawah itu. Nah, itu sebenarnya teknologi sederhana, Prof. Jo. Kalau itu dipadukan dengan alley cropping dan sebagainya, saya pikir itu kalau tergantung daerahnya. Kalau sekali lagi kalau Flores masih hijau ya banyak tanaman. Kalau di ini Sumba sedikit sehingga shading dengan tanaman-tanaman itu rasanya sedikit. Kecuali ada memang beberapa jamu mete, tapi jamu mete itu saya nggak tahu. Nggak Sekarang bisa untuk kali ya, orang di kalau sana itu nggak bisa. kayaknya terutama di Sumba kayak ini Nggak bisa itu. sudah bosan dan marah dengan jambu mete gitu ya. Sehingga banyak ditebangi. Banyak ditebangi. Nah, itu karena Apa mente iya mungkin harganya di karena di itu ya. ekspor kok, Pak? Tapi sekarang Mente banyak yang marah tidak mahal. ditanam, tidak dirawat gitu ya di sana itu. Di mulai Malaka sampai Kupang itu Sumba juga gitu Ya. Bangi. Memang Saya sebenarnya ya sedih juga gitu ya. Kenapa kok Bangi? Nah, yang jelas jagung memang karakternya itu dia waktu masih vegetatif awal itu enggak masalah kena shading. Tapi ketika sudah mulai menjelang berbunga itu dia harus pemasakan cukup ya. harus cukup sinar mataharinya sehingga pemangkasan dan sebagainya. Nah, saya pikir nanti bisa ada program-program khusus supaya bagaimana mengurangi penguapan ya, baik penguapan tanamannya sendiri yang tanaman ini tahunannya maupun untuk tanah itu bisa ditaruh di sekitar di situ Bu sekaligus ini itu ya. Itu saya rasa bagus Ya, harus dilindungi. diterapkan di situ. Kalau pakai ahoklean Bu Jo sudah pirsa ya sistem ahoklean itu ya. Belum gitu. Itu yang sistem yang bagaimana itu, Pak? Yang Belum, tanam Pak. dalam itu loh. Saya tahu yang tanam dalam ya. sekali ya. Jadi 25 cm. Makanya tadi Namun saya ya, ada membuat tugal itu. Ya, itu sehingga itu kan untuk dia menstimulir pembentukan akar tuh, Pak. Ya selain itu Bu, tanpa diairi sudah tanam itu sudah selesai. Udah sampai panen. Ya, ada hujan syukur, enggak ada hujan enggak apa-apa. Nah, karena banyak tanah-tanah di sana itu atasnya itu kering kerontang tapi bawahnya ternyata masih basah terutama di daerah-daerah yang sejarahnya itu dekat dengan sungai. Ya. Jadi saya nggak tahu persis ininya tapi yang jelas itu
publikasinya juga masih sedikit Bu, yang Ahoklian itu. Ya. Karena itu kami membuat. Nah itu dari kami itu yang kami anggap sebagai sisi adoptable karena ndak ndaki-ndaki gitu ya. Syukur-syukur kalau Prof Jo nanti punya ide apa lagi yang bisa mudah diadopsi oleh teman-teman petani di sana itu mah terima kasih sekali. Nah untuk jagung ungu tadi itu sifatnya terus terang itu masih ini Bu, Jo masih penjajakan ya. Di sana sudah mulai ada jagung ketan yang hibrida ya, yang hibrida. Kalau jagung ketan asli di sana ada tapi kecil-kecil sekali. Nah, itu sudah ada untuk daerah-daerah atau situs-situs tertentu yang ada sumber airnya. Nah, itu sudah mulai dikenalkan. Tapi ternyata di daerah timur terus ini kan tetap ada ya. Bu Ujo, di Sumba pun yang kering itu tetap di bawah itu ternyata kan kalau dilihat di peta air itu ternyata ya masih ada potensi lah untuk ditanam lagi itu. Cuman memang kalau karena jagung ungu termasuk horti gitu ya, sehingga eh, harus penyusian khusus, perlu teknologi-teknologi khusus untuk mengawal sampai bisa ditanam seperti jagung yang biasa yang kuning itu yang saya sampaikan jagung pakan itu. Itu Prof Jo dari saya. Terima kasih sekali Ye, masukannya. Ye. turun. Ye, turun. Matur nuwun Pak Arifin, Buco atas partisipasinya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi? Kalau tidak ada, saya rasa materi hari ini kita cukupkan. Terima kasih Pak Arifin, terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir karena tadi lagi-lagi ada tadi kata-katanya Pak Yusron ini tidak wajib, tapi ada IKU-nya. Nah ini yang agak repot ini. Tidak wajib semi muakat katanya. Sunnah muakat. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Saya selaku moderator mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sekali lagi, kalau ada informasi ataupun yang ingin ditanyakan nanti mungkin bisa berkomunikasi dengan kami di BPPM terkait dengan PTG ini. Nanti akan dipandu atau dikawal sama Pak Arif Yustian selaku koordinator bidang pengabdian kepada masyarakat. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas pelaksanaan kegiatan ini. Kita tutup kegiatan kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih, mohon maaf kalau ada. Turun Pak. Masih. Terima kasih Pak Arifin dan semuanya. Matur nuwun Prof. Amir. Eh.